Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nauraditya Sutisna dari Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini akan melakukan praktikum, yaitu melarutkan gula lalu memasukkan larutan gula tersebut ke dalam botol. Oke. Oke. Di sini saya akan mengenalkan APD yang saya pakai. Pertama, saya memakai masker. Yang kedua, kenapa saya tidak memakai jas lab? Karena jas lab saya sedang dalam pemesanan dan belum datang ke rumah. Yang ketiga, saya memakai kacamata. Kenapa saya tidak memakai kacamata Google? Karena saya sudah memakai kacamata minus, dan juga jika saya memakai kacamata Google, nanti akan bersifat double dan akan menyusahkan dalam penglihatan. Yang terakhir, kenapa saya memakai sarung tangan bahan? Karena yang pertama, saya itu mempunyai sarung tangan karet atau sarung tangan sintetis. Dan saya ingin menunjukkan bahwa jika dalam setiap praktikum itu harus menggunakan sarung tangan. Tetapi jika dalam praktikum yang serius atau praktikum yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya, seperti bahan yang korosif atau iritan, Anda jangan sampai memakai sarung tangan bahan seperti saya, karena sarung tangan bahan itu adalah bersifat menyerap larutan. Jadi jangan sampai Anda memakai sarung tangan seperti saya dalam praktikum-praktikum yang serius atau praktikum yang menggunakan bahan kimia berbahaya. Tapi karena di sini saya menggunakan gula sebagai larutannya, saya anggap itu larutan yang tidak terlalu berbahaya, jadi saya memakai sarung tangan ini untuk pelindung sementara tangan saya saja. Gitu. Jadi jangan sekali-kali Anda memakai sarung tangan bahan seperti saya di dalam laboratorium atau percobaan yang menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jadi saya peringatkan sekali lagi, jangan sampai Anda melakukan praktikum dengan menggunakan sarung tangan bahan seperti saya. Saya di sini menggunakan sarung tangan bahan hanya karena untuk mencontohkan APD di laboratorium yang baik, yaitu menggunakan sarung tangan. Jadi jangan sekali-kali Anda menggunakan sarung tangan bahan seperti saya dalam percobaan kimia serius. Oke? Jadi sekarang boleh ditonton videonya dan diserap manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan membuat larutan gula 100 ml. Bahan-bahannya yaitu gula dengan air. Yang kedua, alat-alatnya yaitu ada sendok untuk mengukur gula masuk ke dalam gelas kimia. Yang kedua, gelas kimia kecil plastik berukuran 100 ml. Yang ketiga, ada botol vial. Yang keempat, ada corong. Dan yang kelima, ada batang pengaduk. Kenapa saya tidak memakai batang pengaduk kaca? Karena di rumah saya tidak ada, karena lab kit saya belum datang, dan juga ini adalah salah satu bahan yang bisa menyerupai batang pengaduk. Oke, yang pertama kita lakukan, kita masukkan gula ke dalam gelas kimia. Cara memasukkan gula ke dalam gelas kimia yaitu ada aturannya. Anggap saja gula ini adalah sebuah bahan atau sebuah materi yang menyerap kelembapan di sekitarnya atau bisa menyerap udara di sekitarnya. Jadi nanti akan berubah sifatnya. Jadi kita harus berhati-hati terhadap gula ini. Jadi yang pertama, kita buka dulu tutup gulanya dengan tutup mengarah ke atas. Kita taruh di sini. Yang kedua, kita siapkan gelas kimia dan sendok. Kira-kira saya masukkan 1 sendok teh gula ke dalam gelas kimia. Setelah gula terambil, tutup segera gulanya agar tidak menyerap kelembaban di sekitarnya. Begitu. Ini adalah langkah pertama dalam membuat larutan gula untuk dimasukkan ke dalam botol. Oke, saya akan melakukan tahap kedua dalam eksperimen ini, yaitu melarutkan gula. Pertama, siapkan dulu gula yang tadi telah dimasukkan ke dalam gelas kimia. Yang kedua, siapkan air. Saya memakai air di sini itu adalah air yang tidak bersuhu kamar atau lebih tinggi dari suhu kamar, karena gula ini adalah tipikal zat yang sulit larut dengan air yang tidak panas atau tidak dengan air suhu kamar. Itu sangat sulit untuk dilarutkan. Bukan sangat sulit, agak sulit untuk dilarutkan. Jadi kita memakai air yang lumayan hangat. Dan juga di sini ada batang pengaduk untuk mengaduk
Seharusnya pakai batang pengaduk kaca, tetapi kenapa saya memakai sedotan plastik? Karena di rumah saya tidak ada batang pengaduk kaca, jadi saya memakai sedotan plastik. Tapi sedotan plastik ini cukup kuat ya, jadi dia bisa menggantikan si batang pengaduk dari kaca tersebut. Yang pertama, kita masukkan air ke dalam gelas kimia sebanyak 30 sampai 40 ml. Jika sudah sampai ke 30 sampai 40 ml, maka kita bisa pinggirkan airnya lalu aduk si gulanya sampai gulanya semuanya terlarut. Oke, gula semuanya sudah terlarut. Kita taruh larutan gula di meja. Setelah itu kita lanjut ke tahap ketiga. Oke, saya akan melakukan tahap ketiga dalam percobaan ini, yaitu masukkan larutan gula ini ke dalam botol. Yang pertama, kita buka dulu tutup botolnya. Yang kedua, pastikan corong yang dipakai sudah kering dan tidak terkontaminasi zat apapun. Taruh di atasnya. Yang ketiga, kita ambil batang pengaduk. Kita taruh dalam posisi seperti ini agar aliran air yang mengalir nanti searah dan tidak kemana-mana. Oke, selanjutnya kita tuangkan larutannya dalam botol. Ini bisa kita goyang-goyangkan agar larutannya jatuh semuanya ke dalam si botolnya. Oke, selanjutnya ini kita taruh di atas sini. Kita isi gelas kimia yang tadi sebanyak 70 ml atau sisa air yang kita gunakan untuk mencapai 100 ml. Jika sudah sampai 70 ml, kita goyang-goyangkan sedikit agar larutan-larutan gula yang tadi yang masih belum masuk ke dalam sini atau sisa-sisanya bisa bergabung dengan air yang kita pegang ini. Oke, sekarang mulai kita cuci si Oke, sekarang kita mulai cuci si corongnya dengan cara berputar ya dari atas sampai bawah. Oke, jika merasa corong sudah bersih, sekarang kita bersihkan si batang pengaduknya. Jika merasa batang pengaduk sudah bersih, bisa ditaruh atau ditaruh di tempat yang kering. Lalu kita bersihkan sekali lagi. Oke, setelah semuanya bersih, sisakan 10 ml karena saya akan memasukkan dari botol ini ke dalam botol yang satu lagi. Anggap saja ini sudah 100 ml. Jadi, kalau ingin memasukkan 100 ml ke dalam sini, jadi pertama masukkan dulu 30 ml larutan yang tadi, sisanya masukkan 70 ml atau bisa berbandingan dengan 1:1 atau setengah banding setengah. Intinya jangan sampai 100 ml itu dimasukkan semua ke dalam sini lalu kita masukkan, karena nanti akan ada larutan yang tersisa di sini dan juga di corongnya yang akan membuat si larutan itu tidak campurannya tidak beberapa miligram atau tidak beberapa gram kalau untuk percobaan yang kuantitatif. Oke, setelah ini pastikan cairannya sudah masuk semua ke dalam botol, baru kita pinggirkan si corong tersebut. Lalu kita tutup botolnya sampai rapat, lalu kita kocok agar larutannya tercampur semua. Oke, ini kita mendapatkan 100 ml larutan gula.
Oke, saya akan melakukan tahap terakhir dalam percobaan ini, yaitu memasukkan dari botol satu ke dalam botol yang lain. Oke, kita lakukan saja ya. Siapkan 2 botol ya, dengan 1 botol kering dan 1 botol berisi larutan. Oke, dan di sini saya menyediakan corong. Kenapa di sini saya menyediakan 20 ml larutan air murni atau air murni? Karena di sini saya hanya menyediakan 80 ml larutan gula. Sebenarnya jika Anda di sini mempunyai 100 ml larutan gula atau sudah terlanjur memiliki 100 ml larutan gula, sebenarnya untuk dimasukkan ke botol yang kedua itu sebenarnya tidak masalah, karena tidak akan mengurangi kualitas si larutan gula ini, tetapi akan mengurangi kuantitas dari si larutan gula ini. Jadi pastikan jika Anda ingin memindahkan si botol pertama ke botol yang kedua, pastikan Anda di botol pertama Anda hanya mengisi 80 ml atau jangan sampai 100 ml. Karena sisa air yang untuk mengalirkan ini akan dipakai untuk mencuci si botol yang pertama dan juga si corong yang akan digunakan sebagai jalan masuk ke botol kosong. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita buka kedua tutup botol. Pastikan tutup botol yang paling atas ini mengarah ke bawah. Oke, setelah botol terbuka, taruh corong di atas botol kosong. Oke, dan siapkan batang pengaduk untuk mengalirkan air ke dalam dari botol ke botol yang lain. Kenapa kita menggunakan batang pengaduk? Karena agar aliran air itu sempurna. Oke, bisa diperhatikan kita memegangnya seperti ini agar larutan air yang keluar dari sini tidak meluber kemana-mana, tidak bahkan keluar dari si corongnya. Dengan seperti ini, pastikan tangan Anda tidak terlalu menyentuh bagian atas karena nanti akan terserap atau mengenai kulit Anda jika Anda tidak menggunakan sarung tangan yang berbahan karet atau berbahan sintetis, atau Anda tidak menggunakan sarung tangan sama sekali, karena jika ini adalah bahan kimia berbahaya akan berbahaya bagi tangan Anda begitu. Oke, sekarang kita mulai saja penuangannya seperti ini. Jadi kita melakukannya pelan-pelan dan pastikan seluruh larutan gula yang ada di dalam botol pertama itu masuk ke dalam si botol yang kedua. Oke, jika Anda anggap semuanya sudah masuk ke dalam botol yang kedua, sisihkan si batang pengaduk ini dan jangan ditaruh di tempat yang datar karena nanti larutannya akan menyebar kemana-mana gitu. Jadi di sini kita sudah mempunyai larutan yang sudah masuk ke dalam botol yang kedua dan bekas botol larutan pertama. Oke, sekarang kita melakukan untuk mencuci si botol pertama ini. Kita masukkan 10 ml air ke dalam botol yang pertama. Kita tutup, lalu kita kocok. Agar larutan-larutan gula yang masih tersisa di dalam sini akan menyatu semua ke dalam air murni yang tadi. Oke, kita pakai lagi batang pengaduknya karena sekalian kita cuci agar batang pengaduk ini bersih dari larutan gula yang tadi. Oke, caranya seperti tadi, memegangnya ya. Oke, jika sudah, sekarang kita waktunya untuk mencuci si batang pengaduk ini beserta dengan corongnya. Kita lakukan pelan-pelan. Dan jika merasa batang pengaduk sudah bersih, kita sisihkan dan kita bisa melakukan cuci kepada si corongnya dengan cara berputar agar larutan-larutan yang berada di sisi-sisi corong bisa larut semua atau masuk semua ke dalam botol. Setelah corong merasa bersih,
dan sudah tidak ada larutan-larutan lagi di dalam corong ini, kita bisa angkat corong, lalu kita bisa tutup botol yang kedua. Dan bisa kita kocok. Oke, kita mendapatkan larutan gula yang sudah dipindahkan dari botol pertama ke botol yang kedua dengan kondisi botol pertama bersih dan botol kedua terisi larutan gula. Sebenarnya, jika Anda sudah mempunyai 100 ml atau Anda sudah terlanjur mempunyai 100 ml larutan gula di yang pertama, jika Anda ingin memindahkan dari satu botol ke botol lain, sebenarnya tidak masalah untuk ujian jika itu adalah ujian yang kualitatif. Tapi jika untuk ujian yang kuantitatif, itu sangat berisiko karena larutan atau sisa larutan yang di botol pertama itu akan ada sisa-sisa atau tetesan-tetesan atau setidak-tidaknya ada beberapa, mungkin sedikit saja, tapi itu dapat mempengaruhi ujian jika Anda melakukan uji dengan maksud untuk mendapatkan uji kuantitatif. Tapi jika Anda hanya melakukan uji kualitatif itu sebenarnya tidak masalah, karena jika kualitatif itu tidak berpatokan pada miligram atau mililiter. Jadi jika Anda hanya melakukan uji kualitatif, maka jika Anda mempunyai 100 ml yang di botol pertama dan Anda akan masuk ke dalam botol kedua, Anda tidak usah melakukan yang seperti tadi lagi. Tapi jika Anda memang bertujuan untuk memasukkan dari botol pertama ke botol yang kedua, dengan Anda untuk mendapatkan di botol kedua itu 100 ml, maka Anda cukup untuk mengisikan 80 ml di botol yang pertama dan sisakan 20 ml lagi air murni untuk memasukkan di botol yang kedua untuk mencuci dari si botol pertamanya. Jadi agar tidak ada sisa-sisa larutan yang menempel atau sisa-sisa larutan yang ada di dalam botol yang pertama ataupun di corong dan juga di batang pengaduknya. Jadi seperti itu. Jadi itu saja untuk percobaan kali ini.